Sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara, khusus episode sore hari. Sahabat-sahabat subscriber, para penonton, para pemirsa, tadi pagi menjelang siang saya sudah upload satu video dengan tema UGM mendung. Pastilah mendung teman-teman, karena kredibilitas UGM dipertaruhkan bukan hanya di Indonesia tapi di mancanegara. Dan kali ini teman-teman kita akan bahas seputar tentang perihal number 1120 tidak identik dengan 1115 dan 1120 tidak identik dengan 1117 dan 1115 identik dengan 1117. Saya aja paham. Bagaimana teman-teman? Teringat perihal nomor tersebut itu adalah seorang peneliti misterius. Secara kasat mata kita bisa lihat bedakan ijazah tersebut tidak identik. Namun lagi-lagi polemik beredar bahwasanya Bareskrim Polri menyatakan ijazah milik Pak Jokowi yang dipampangkan fotokopi katanya itu asli. Aneh tapi nyata. Begitulah ending yang tidak akan ada ending-endingnya. Baik teman-teman, kita intro dulu. Baik sahabat-sahabat, kali ini di sore ini saya akan membahas bersama teman-teman. Ya, dikala video ini saya combine dari beberapa channel. Pasti teman-teman sudah tahu, termasuk channelnya Abang Kita Reply Harun dan beserta channel Akademi Baligi Academy, ya, yang katanya indah. Jadi sahabat-sahabat, seperti yang saya utarakan tadi di prolog ya, saya hanya mengingatkan ketika peneliti misterius menyatakan bahwasannya dia membandingkan ada 3 ijazah terhadap ijazah yang katanya mungkin kita sudah tahu 1120. Ayo, punya siapa? Ya pasti Pak Jokowi. Ini dia teman-teman, yang kemarin dipertontonkan oleh Bareskrim Polri. Sangat luar biasa ya, bukan ijazah asli, tetapi kata Pak Jokowi nanti di pengadilan akan ditunjukkannya. Aneh tapi nyata ya. Biarlah, kita tidak mau masuk ke ranah tersebut, tapi kita mau cek dulu kebenaran apa yang dikatakan oleh Abang Kita Reply Harun melalui channel RH. Sebentar, sahabat-sahabat. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 11, 15 dan 11, 17 itu identik. 11, saya ulangi ya, 11, 15 dan 11, 17 itu identik. Tetapi 11, 15 tidak identik dengan 1120. 11-17 tidak identik dengan 11-20. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 11-20 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terakhir, teman saya yang mengelola big data mengatakan sentimen negatif terhadap Jokowi dengan ijazah palsu ini itu sudah lebih dari 90% lebih. Jadi dari Desember 2024 itu masih 40% orang yang melihat ini sebagai hal yang positif. Tapi turun terus, sekarang sudah 90% lebih orang melihatnya negatif. Saya balik ya. Jadi yang positif hanya kurang dari 10%. 8% sekian. Jadi kalau mau lihat datanya bisa di saya. Nah, intinya adalah terlepas dari apa yang disampaikan oleh Bareskrim,
maka sesungguhnya insya Allah masyarakat jauh lebih percaya bahwa hasil Bareskrim itu harus dibaca sebaliknya, ya. Jangan dibaca as it is, baca sebaliknya. Kalau Bareskrim mengatakan asli, mungkin yang saya sampaikan itu bukan pendapat saya, Pak, ya. Jadi jangan dinilai benar dan salahnya, tapi saya menyampaikan data yang saya peroleh. Nah, yang paling penting dicek apakah saya menyampaikan data yang benar atau tidak. Ya, itu satu. Yang kedua, memang kalau kita lihat dari Bareskrim itu, pertama ya kita agak bingung kenapa dia tidak memunculkan ijazah yang 1120 dalam kondisi berwarna lurus begitu kan, sebagaimana fotokopinya. Kenapa? Saya menduga kalau itu ditampilkan nanti Rismon meneliti lagi. Jadi memang pandai itu. Karena itu dia cuma tampilkan dalam kondisi miring kan. Jadi dia tidak bisa diteliti lagi oleh Rismon. Nah karena itu menurut saya yang harus kita tuntut sebagai civil society ini adalah harus ada forum untuk membuktikan bahwa ijazah 1120 itu memang asli atau palsu. Entah itu di pengadilan Solo, kan di Solo ada yang namanya PMH, perbuatan melawan hukum, atau di Sleman yang baru saja disampaikan oleh Komardin namanya, Komardin kayaknya, ya dari Sulawesi Selatan, bukan Komardin. Nah, yang ketiga atau yang namanya penyelidikan ulang di Bareskrim Mabes Polri, karena kan belum final juga kita anggap. Atau yang keempat, ya ada forum yang sama, yang educate, yang timbal balik di Polda Metro Jaya. Nah, 4 forum ini menurut saya minimal salah satunya harus bisa membuktikan secara akuntabel, transparan, berintegritas mengenai asli tidaknya ijazah Jokowi. Kalau kita mengandalkan keterangan Mabes Polri, Bareskrim, dan mengatakan bahwa itu asli, menurut saya jauh dari memadai. Itu tambahan saya. Terima kasih. Bahwasanya itulah yang dikatakan oleh peneliti misterius tersebut. Lagi-lagi teman-teman, kemarin juga sahabat kita Rismon Sianipar membedah ya lewat aplikasi yang dia mungkin sudah dia ketahui lah untuk mengecek keabsahan kebenaran baik foto, baik tinta dan font-font yang ada tertera di belangko ijazah tersebut lewat beberapa aplikasi yang dia ketahui. Maklum, beliau adalah orang forensik. Namun teman-teman, semua itu terbantahkan oleh apa yang dikatakan oleh Bareskrim dengan menunjukkan fotokopi ijazah. Bagaimana pendapat para subscriber? Bagaimana pendapat para teman-teman sekalian? Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Apakah ini kita biarkan berlarut-larut? Apakah ini kita biarkan hanya karena apa kata si Bahlil? Kok sepertinya tidak ada lagi kerjaan? Hei, ini menyangkut harkat martabat bangsa dan negara. Jangan kau katakan ini tidak apa-apa, tapi inilah yang mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional. Seorang mantan presiden yang hanya untuk menunjukkan ijazahnya, kok susah. Lagi-lagi teman-teman, kita masuk ke channelnya Refli Harun ya, yang akan membongkar perihal tentang apa yang terjadi saat ini. Tetapi sebelum kita masuk, kita lihat dulu channelnya Rismon Sianipar. Saya akan membacakan surat tanggapan saya ya untuk menolak hasil laboratorium forensik ya yang bagi saya itu tidak ilmiah sama sekali ya. Kenapa tidak ilmiah? Ya karena ya nanti saya bacakan bahwa statement dari Dirtipidum ya Pak Juandani ya, kalau nggak salah, itu mengatakan dengan meraba dirasakan cekung. Ini statementnya perbatimnya dari, saya lihat pas ya, berjudul
Bareskrim soal uji forensik skripsi Jokowi menggunakan mesin tik. Nah, itu judulnya ya. Nah, di sini jakartakompas.com. Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Umum Ditkipidum Bareskrim Polri tidak hanya memverifikasi keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tetapi juga melakukan uji forensik terhadap skripsi ya, diklaim di situ uji forensik ya terhadap skripsi sarjana milik Jokowi yang disusun saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta tersebut ditulis Jokowi sebagai syarat kelulusan pada tahun 1985 dengan nomor mahasiswa 1681. Ya, jadi syarat kelulusan di UGM ya mulai dari dulu sampai sekarang mungkin ya. Nggak tahu kalau pemerintahan Jokowi ada opsional katanya. Menterinya itu Makarim bilang skripsi itu opsional ya. Jadi bisa jadi tidak skripsi atau tugas akhir saja. Jadi statementnya begini ya dari Dirtipidum, Brigjen Juhandani. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan akhir oleh Puslapor, mesin tik yang digunakan adalah tipe Pika, tipe yang umum digunakan pada masa itu. Ya. Tidak menyebutkan metodologi, uji fisika, uji kimia, dan lainnya. Ya. Jadi disimpulkan di situ tipe dari bab 1 sampai dengan akhir oleh Puslapor, mesin tik yang digunakan adalah tipe Pika. Tipe yang umum digunakan pada masa itu, kata Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro dalam konferensi pers Kamis 22 Mei 2025. Puslapor menyebut mesin tik tipe Pika memuat 10 karakter per inci. Nah, ini salah lagi ya. Masa bisa 10 karakter per inci? 1 inci itu kan 2,5 sentimeter. Bagaimana mungkin memuat 10 karakter ya? Karena dia kan monospace ya. Artinya kalau mesin tik itu monospace artinya ruang untuk setiap karakter tuh sama. Ya. Nggak mungkin 10 karakter per inci itu. Ya. Minum kopi dulu ya. Di sini saja sudah diragukan bagaimana dia mengatakan 10 karakter per inci ya. Dan tidak merujuk pada huruf seperti pada ketikan digital masa kini. Ya, itu bab 1 sampai bab akhir ya kan. Saya setujulah. Meskipun saya meragukan 10 karakter per inci tanpa menganalisa secara forensik ya 10 karakter per inci itu bagaimana dia menyimpulkan hal itu. Nah, ini dia poin 2-nya ya. Selain itu, pada lembar pengesahan skripsi ditemukan ciri khas cetakan handpress atau letterpress. Nah, ini kesimpulannya ya. Pada lembar pengesahan skripsi ditemukan ciri khas cetakan handpress atau letterpress, itu udah kesimpulan ya. Jika diraba, nah ini saya sangat tidak setuju ya dengan perabaan itu ya. Bagaimana dengan meraba ya? Jika diraba, tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung ya. Padahal kecekungan itu bisa ya akibat dari printer laser jet ya, menciptakan cekungan juga seperti browsing dan lainnya. Nanti saya bacakan tanggapan saya. Jika diraba tulisannya terasa tidak rata atau sedikit cekung. Jadi dengan meraba pakai perasaan disimpulkan sedikit cekung. Menandakan
Bayangkan, ya, laboratorium forensik memakai perabaan dengan merasa sedikit cekung. Langsung disimpulkan menandakan penggunaan metode cetak manual yang lazim digunakan di masa itu. Ini kesimpulan apa ini ya, sangat prematur ya untuk sebuah laboratorium forensik. Ya, masa dengan meraba dirasakan terasa tidak rata atau sedikit cekung. Waduh, sangat-sangat prematur ya, karena dengan meraba, dengan merasa itu bukan saintifik. Kalau saintifik itu harus repeatable, harus bisa diulangi oleh peneliti lain. Bagaimana ya, meraba dan merasakan itu kan subjektif dan bias, tergantung perasaan. Maka itu pasti tidak repeatable. Ya, dengan merasa, meraba, ya kan, sensitivitas indera perasa orang kan beda-beda dan itu subjektif. Ya. Jadi ini adalah kesimpulan yang sangat prematur, harusnya jangan begini ya. Bagaimana teman-teman? Rismond mengutarakan pendapatnya lewat hasil lapor Bareskrim Polri kemarin. Ternyata banyak hal-hal di luar nalar dan di luar dari kaidah untuk forensik digital ijazahnya Pak Jokowi. Dan dengan merasa meraba, dengan sedikit lekukan. Wow, hebat ya, seperti kata Rismond. Nah, memang itulah teman-teman ya. Di balik semua ini, sepertinya terlalu prematur lah. Dan Bareskrim tidak memberikan perincian tentang apa hasil yang mereka lakukan terhadap ijazah tersebut. Seperti kata Rismond, ada uraian-uraiannya dengan metode ini, juga kata Roy Suryo. Namun biarlah teman-teman, biarkanlah mereka yang terlena oleh hal-hal yang mana katanya itu benar dan asli. Tapi kita tidak, karena kita berdasarkan teknologi, bukan perasaan. Bagaimana teman-teman? Kita masuk ke channel Refli Harun sebentar. Sobat Era sekalian, saya masih penasaran ya dengan beliau berdua ini, tapi ini izinkanlah saya ganti untuk sementara pakai kacamata hitam karena rupanya sinar lampu sering sekali menghantam mata saya, jadi matanya agak meremelek juga. Makanya saya mau redam sedikit dengan kacamata hitam, tapi nanti saya ganti lagi kalau saya mau baca komentar atau apa yang perlu saya baca. Jadi saudara sekalian, saya merasa penasaran dengan dua tokoh ini karena kita tahu Bareskrim itu sudah menyampaikan hasilnya. Hanya memang ada persoalan ketika Bareskrim mengatakan ijazahnya asli. Nanti diputar ya, Bareskrim ngomong, Dirtipidum ngomong kalau itu kesimpulannya asli. Nanti ya didengarkan dulu ya. Nah, padahal mereka mengatakan ini tidak identik dengan 3 rekan yang dibandingkan. Rismond marah-marah, mana bisa identik kok kesimpulannya asli, kalau gitu penipuan katanya. Nah, saya penasaran tuh mau ngundang lagi Rismond Sianipar tapi langsung datang ke RH Channel, tidak by phone atau di tempat lain. Dan dia sudah mendekat TKP. Tapi yang sudah di TKP adalah lawyernya Abdullah Al-Qadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Al-Qadiri. Luar biasa ya. Jadi saya mau tanya juga Bro Al-Qadiri dari sisi hukumnya. Pertanyaannya sama. What's wrong with Bareskrim Mabes Polri? Ya. Apa yang salah dengan Bareskrim Mabes Polri ketika mengadakan press conference dan mengumumkan hasil dari penyelidikan mereka, so-called penyelidikan. Saya nggak paham ini penyelidikan atau apa. Soalnya ada penyelidikan yang didasarkan pada LP, langsung dibuat laporan polisi. Ada penyelidikan yang didasarkan pada Dumas atau baru laporan informasi. Saya nggak tahu bedanya di mana. Biar nanti Bro Al-Qadiri yang akan meluruskannya. Tetapi pertanyaan pertama adalah what's wrong with Bareskrim? Sambil menunggu respon, saya akan menguliti dulu Bro Al-Qadiri. Silakan Bro.
Terima kasih. Bukan hanya Bang Refli aja yang bertanya, hampir seluruh rakyat Indonesia bertanya juga, ada apa ini? Tiba-tiba ada satu peristiwa yang mengejutkan, dalam arti kenapa mengejutkan? Karena tiba-tiba nggak jelas, ya kan? Dari proses-proses semua itu kan seharusnya terpantau, khususnya oleh pelapor. Sebelumnya kami beritahukan, kami juga lawyernya Egy Sujana juga ya, yang lain-lain ya, Resmond juga, kemudian Dr. Tifa dan sebagainya. Jadi bisalah kita mewakili semuanya itu, ya kan? Yang jelas, kalau kita bicara laboratorium, lab votes, itu adalah suatu peristiwa jika baik itu penyidikan maupun penyidikan dan sebagainya itu, jika proses-proses itu sudah tuntas di akhir biasanya itu. Karena apa? Karena si penyidik ini harus mengumpulkan, ya kan, informasi-informasi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti dan sebagainya, itu harus terkumpulkan lebih dulu. Yang mana pelapornya dalam hal ini kan Egy Sujana ya, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, ya kan? Beliau ini dalam berapa kali dipanggil, ya konon kabarnya kan disampaikan tidak hadir. Tapi tidak dijelaskan oleh kepolisian tidak hadirnya kenapa. Padahal sudah jelas, setiap panggilan itu beliau dan timnya atau anaknya bahkan itu menyerahkan surat keterangan dokter. Karena beliau ini dalam pemeriksaan dalam diagnosa dan pemeriksaan sakit yang serius, bukan sakit flu ya. Ini sakit yang serius. Kami tidak omongkan ya sakitnya apa, karena itu etik ya. Jadi sakit yang serius yang membutuhkan bahkan keluar negeri. Oke. Berobatnya ke luar negeri ya kalau iya. Ya, silakan. Yang kami heran kenapa meskipun sudah diberitahukan orangnya sakit masih di luar negeri dan sebagainya, dipanggil lagi. Nah ini dari dulu begitu. Padahal itu secara KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika sakit, seseorang itu sakit, apalagi dibuktikan dengan medisnya, dengan surat dokter, itu harus ditunggu. Kan banyak perkara-perkara itu lama yang diproses sampai berbulan-bulan dan sebagainya. Ini kenapa gitu loh? Kayak harus cepat. Jujur ya, Bang Egy Sujana ini melakukan laporan bulan Desember. Kalau nggak salah tanggal 9 itu kalau nggak salah. 9 Desember ya. 9 Desember. Dengan bukti-bukti tambahan. Ya kan bukti sudah dimasuk dengan bukti-bukti bukti-bukti yang waktu itu bukti pemula ya, kemudian dilanjutkan dengan bukti tambahan awal-awal itu dengan bukti, bukan cuma melapor doang, bahkan diarahkan ke Dumas, pengaduan masyarakat. Ya kan, pengaduan masyarakat. Ya karena kita ini taat hukum ya, walaupun dengan berat hati, tetap kita lakukan pengaduan masyarakat itu. Kemudian tidak ada proses-proses itu. Nah, tiba-tiba pada bulan Juni kalau nggak salah itu, pertengahan Juni, mulai bergerak itu perkara. Mulai dipanggil, ya kan? Bang Egy dipanggil, beberapa orang TPUA dipanggil, dengan panggilan dengan judul laporan informasi. Bahkan kalau nggak salah itu ada surat perintah penyelidikan ya, bukan penyidikan dia. Lawyer ya, sebelumnya ini mungkin hak Egy Sujana juga ya. Dia menyampaikan nota protes. Ya. Nah, mungkin ada baiknya barangkali kita bacakan nota protes Egy Sujana. Boleh, ya. Silakan. Karena dia berpesan mudah-mudahan dibacakan. Saya bacakan bro ya. Sambil kita menunggu respon nanti dilanjutkan lagi. Tenang. We have a time ya kan? Unlimited time. Until in morning right? Until in the morning ya. Nota protes terbuka Presiden TPUA Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI. Saya kini sedang menjalani pengobatan kanker usus di luar negeri. Namun, kendala kesehatan ini tidak menghalangi saya untuk tetap menyuarakan suara nurani dan kebenaran hukum yang saat ini tengah dikhianati.
pada tanggal 9 Desember 2024, TPUA secara resmi telah melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kepada pihak kepolisian. Sayangnya, hingga hari ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara hukum. Tidak ada peningkatan status ke tahap penyelidikan, apalagi penyidikan. Tidak ada pemanggilan saksi-saksi fakta maupun permintaan keterangan dari para ahli. Ini adalah bentuk nyata buying time, menunda proses hukum dengan harapan publik agar melupakan kebenaran yang tengah diperjuangkan. Bandingkan titik 2. Dalam kasus lain yang melibatkan laporan Presiden Jokowi melalui kuasa hukumnya, penanganannya begitu cepat, istimewa dan intensif. Seorang advokat yang dilaporkan hanya karena menjalankan tugas profesi diperiksa selama 2 hari penuh tanpa henti, kecuali waktu makan dan ibadah. Tapi tidak berturut-turut harinya, maksudnya kurnia ini ya. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang advokat, Pasal 5 dan 16, advokat memiliki kedudukan setara dengan hakim, jaksa dan polisi serta tidak dapat digugat perdata maupun dituntut pidana atas tugas pembelaannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ketimpangan hukum ini mencerminkan realitas yang menyedihkan, bahwa negara hukum telah kehilangan ruh keadilan dan keberpihakannya terhadap kebenaran. Saya pribadi pernah merasakan represi hukum saat dipenjara pada 2019, ditempatkan di ruang tahti berukuran 1,5 kali 3 meter. Hari ini pola yang sama berulang, hanya bentuknya lebih sistemik dan telanjang. Pasal 27 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Namun, realitanya perlakuan hukum sangat diskriminatif, hanya berpihak pada kekuasaan dan yang dilindunginya. Khusus mengenai ijazah Presiden Joko Widodo, pengacara beliau yang juga anak dari pejabat negara, Yakub Hasibuan, hanya memerlukan kurang dari 1 minggu untuk mendapatkan klaim bahwa ijazah itu asli dari Mabes Polri. Yang jelas bukan lembaga akademik yang berwenang menyatakan keaslian suatu produk ilmiah. Oleh karena itu, saya menyampaikan 2 tuntutan utama sebagai langkah lanjutan TPUA. 1. Gerakan moral alumni UGM. Kami mendorong tokoh-tokoh seperti Mas Roy Suryo, Rismon, Tifauza, Tiasuma, dan seluruh alumni UGM yang masih menjunjung nilai-nilai kejujuran dan integritas akademik untuk menyuarakan penolakan terhadap pengakuan keaslian ijazah oleh Polri dan menegaskan bahwa hanya UGM sebagai institusi akademik yang berhak menyatakan keaslian produk ilmiah yang dikeluarkannya. 2. Langkah hukum dan politik TPUA. TPUA akan menyusun counter law dan meminta perlindungan hukum dari Presiden RI terhadap dugaan pelanggaran wewenang Polri. Kami juga meminta DPR RI untuk menggunakan hak bertanya dan fungsi pengawasan konstitusionalnya dengan memanggil Kapolri, jajaran penyidik serta Presiden Jokowi beserta kuasa hukumnya untuk menjelaskan kepada rakyat mengapa terjadi ketimpangan penegakan hukum dan diskriminasi terhadap sesama warga negara Indonesia. Kami tidak sedang mempertanyakan seorang individu, melainkan mempertaruhkan masa depan bangsa di hadapan generasi muda yang ingin melihat kejujuran, kebenaran dan keadilan benar-benar ditegakkan. Jika hukum terus menjadi alat kekuasaan dan bukan penjaga moral politik, maka bangsa ini akan kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan dan akhirnya kehilangan arah. Yang 5 tadi? Yang kelima apa, Bang? BAP harus selesai dulu kan, bukan? Oke. Ya nggak bisa, artinya BAP itu harus. Oh sorry, forensik terakhir. Iya, forensik. Saya selama ini tidak pernah forensik itu di awal. Oke, sudah. Oke, forensik terakhir ya. Diingatin 5 itu. Titip ya. Titip ke saya. Forensik terakhir. Masa saya yang harus mengingatnya padahal dia itu problem dia. Oke. Nah, Bro Rizwan. Dia, Bang. One by one, ya kan? Are you ready? Ready. Oke. First. Soalnya baru makan bebek. Jadi apa dia? 1 apa? Yang pertama. Tapi tahu kan persoalannya apa kan? Saya nanya apa tahu kan? Bareskrim kan? Iya. Tentang apa, keterangan. what's wrong with Bareskrim? Iya, semua saya jelaskan. Oke, 1 dulu. One by one. Ya. Yang pertama. Ya. Tidak ada menyebutkan nama metode. Pertama, Ya. scientific, it's about method. Iya. Ya.
Science is about method, bukan Yeah. scientific. Metodenya, terus bagaimana prosedur menjalankan metode itu, kan mereka punya laboratorium terstandarisasi katanya. Yeah. Berarti metodenya harus ketat, namanya disebutkan, terus prosedurnya juga harus ketat sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, output dari metode tersebut. Itu yang pertama, tidak ada disebutkan. Ini masih yang pertama kan? Masih pertama. Masih bicara tentang metode. Metode, Oke. prosedur dari metode tersebut, Ya. langkah-langkah bang. Oke. Langkah-langkah. Masih satu klaster ya? Iya. Oke. Yang ketiga adalah variabel keluarannya. Oke. Jadi variabel keluarannya kan kemarin yang dijelaskan oleh Dirtipidum hanya identik, dan identik. Oke. Itu bukan seperti yang kita jelaskan kemarin. Ya. Itu kualitatif, bukan kuantitatif. Oke. Output dari uji forensik apapun itu harus kuantitatif, berarti dalam nilai, Oke. angka, numerik, persentase. Oke. Ya, begitu Bang. Misalnya nilai 0 sampai 1. Oke. Berarti kalau 1 berarti identik atau 100%. Berapa persen Oke. kecocokan, Oke. berapa persen keidentikannya itu tidak ada. Oke. Ya Bang, itu Oke, metode ya. metode, Oke. prosedur dan variabel keluarannya. Oke, itu satu klaster. Oke. Satu klaster. Ingat nggak ya nanti ke saya? Atau diketik Bang? Oke, saya ketik. Oke. Nanti Oke. kebanyakan Bang. Ya, oke, saya ketik ya. Oke, saya sambil ketik nih ya. Oke, silakan. Yang kedua. Yang kedua, science is objektif. Ya. Jadi sains, ilmu itu adalah perlakuan yang objektif. Artinya dia bisa repeatable, dapat diulangi. Ya. Dapat diulangi oleh peneliti lain. Ya. Dapat direkonstruksi oleh peneliti lain. Maka dengan penjelasan Dirtipidum yang mengatakan lembar pengesahan skripsi itu diraba, dirasah, terasa sedikit Ada cekungan, ya. maka itu perabaan dengan indera perasa itu tidak repeatable. Karena bisa beda-beda. Iya, karena tidak objektif. Itu subjektif. Tergantung Bias individunya besar sekali. Maka itu bukan scientific. Bukan SCI ya. Ya. Oke. Terus yang Tiga. bahwa tidak ada rekonstruksi dari bagaimana menghasilkan atau memproduksi lembar pengesahan skripsi oleh pemilik atau pegawai percetakan perdana. Yang diambil hanya keterangan. Itu menurut Tidak ada Dirtipidum. rekonstruksi ya. Tidak ada rekonstruksi. Bagaimana percetakan perdana menghasilkan lembar pengesahan yang sedemikian cantik dan modern tersebut. Hanya berbasis keterangan. Keterangan bukan saintifik. Oke. Karena nanti ditanya orang lain lagi belum tentu jawaban yang sama. Oke. Berarti dia tidak repeatable juga. Oke. Ya kan Bang? Bagaimana kalau misalnya dibilang perdana itu udah tutup? Kalau nggak salah udah tutup ya? Apa? Nggak tahu. Percetakannya itu pemiliknya ada yang dipanggil pemiliknya Ya, katanya. tapi percetakannya udah tutup. Oh, oke, itu story lain, another story. Silakan. Ya. Jadi tidak ada rekonstruksi kan Bang, Oke. hanya berbasis keterangan. Keterangan itu bukan saintifik. Oke. Kalau hukum mungkin itu bukti. Tetapi secara sains itu bukan proof. Secara sains itu bukan sains, itu bukan saintifik. Keterangan itu Bang. Ya. Ya, gitu. Jadi keterangan yang tanpa didasari oleh rekonstruksi atau perbuatan bagaimana menghasilkan itu, memproduksi lembar pengesahan secantik itu bukan saintifik. Karena Oke. kan saintifik tadi harus quantifiable, Ya. harus bisa dikuantisasi. Oke. Maka itu bukan sains. Itu Oke. yang udah 3 ya Bang ya. Ya. Keempat. Tapi kopi ini mudah-mudahan dibikinin. Takutnya Iya, nanti Anda nggak bisa 4 Iya, takutnya nggak fokus nih Bang. Kopi jangan lupa ya. Oke, yang keempat. Oke, bukan. Dari sejumlah dokumen yang ditampilkan, itu ada berbagai warna. Oke. Ya, meskipun ada distorsi pencahayaan, anggap saja mereka menggunakan pencahayaan yang sama. Karena ya seharusnya mereka mengkondisikan sebelum Oke, yang membukukan. keempat ini soal apa? Soal warna. Soal dokumen dalam uji identik.
Jadi Oh, dokumen? Ya, dokumen yang diuji identik itu yang ditampilkan di proyektor oleh Dirtipidum dan timnya, ya Bareskrim itu ada yang putih. Yang saya lihat seperbesar itu adalah hasil fotokopi. Ya. Ada 6 dokumen, 2 menguning, 4 itu putih sekali. Itu pun hasil fotokopi yang menurut saya berulang-ulang. Kalau fotokopi hasil repro pertama, Ya. itu stempelnya kok sebagian hilang gitu. Ya. Apa mereka sengaja fotokopi agak hilang? Oke. Kalau itu Oh, produk Anda dari menyebutkan bahwa ijazah itu bukan ijazah Bang, sejumlah dokumen yang disita kan sejumlah dokumen yang disita dari SMA 6 atau Iya, SMP 4, iya. SMP 40. ya. Dan dari UGM katanya 50-an atau 60-an berkas. Nah, kalau nggak salah yang dari Dalam hal ini kita konsentrasikan saja UGM. kepada UGM saja. Karena itu yang yang saya dipersoalkan. maksud itu. Iya. Ada yang Iya. disita dari UGM, itu ada ditampilkan 6 berkas, 2 itu menguning. 4 itu putih sekali dan ketika saya zoom itu sudah mengabur. Apa ini istilahnya? Berkas tidak konsisten atau gimana? Berkas bagaimana menguji keidentikan dari sebuah berkas hasil fotokopi? Oke. Tekniknya apa itu? Ya, boro-boro kita bicara autentikasi keaslian Iya. dari dokumen yang diuji identik itu. Identik aja bagaimana menguji identik hasil repro atau fotokopi yang sudah berulang-ulang seperti itu. Bahkan capnya pun sudah sebagian hilang, teksnya juga sudah sebagian hilang. Bagaimana mereka melakukan pencocokan itu? Kan uji keidentikan berarti uji pencocokan, Ya, ya, uji ya. kesamaan. Oke, oke. Nah, berkas yang hasil fotokopi itu kan sangat near impossible. Sangat mendekati tidak mungkin untuk melakukan uji keidentikan. Dengan sebagian huruf, sebagian stempel itu hilang gitu. Dan ada bekas lipatan kan? Masa ijazah dilipat? Nah, itu ijazah Bang. Ini maksud saya berkas-berkas yang disita dari UGM. Berkas pendukungnya ada kalau nggak salah bayar SPP Iya. atau apa itu sebagian itu KHS, kartu hasil studi begitu gitu. Bang. Nah, mengapa kalau hasil repro atau hasil fotokopi pertama itu kan masih putih. Kalau hasil fotokopi tahun 85 harusnya tidak putih karena Jadi ada Anda menduga bahwa sebagian itu baru direproduksi. baru fotokopi. Baru direproduksi. Beberapa tahun terakhir lah. Ya, begitu, oke, Bang. baru direproduksi lah tepatnya. Iya, ya. kalau Oke. hasil putih fotokopi yang tahun 85 seharusnya kan kuning juga. Oke. Nah, beda usia itu jelas. Coffee is coming. Oh, Ya, ya, your ya, Bang. wife is bringing the coffee. Oke, thank you. Luar biasa. Luar biasa Itu yang yang keempat kan, bawa Bang? langsung istri. Bagaimana If I menguji know I brought my wife. bagaimana menguji keidentikan dengan usia kertas yang berbeda jauh. Terlihat secara visualisasi saja ini sudah sangat putih, yang ini cukup kuning. Oke. Itu kan ada senyawanya kan Bang, lignin namanya. Ya. Nah, kalau kertas modern itu ada senyawa kimianya. Kalau kertas lama dengan tekstur kertas berbeda dan senyawa kimianya juga berbeda gitu. Jadi bagaimana menguji keidentikan dua usia dokumen yang sangat berbeda periode waktu. Oke. Jadi Anda ingin mengatakan, tapi kan itu kan tidak dibandingkan KHS apa, tapi itu cuma dikatakan sebagai dokumen pendukung bahwa dia, let's say misalnya, dia pernah kuliah, salah satunya contohnya ada KHS, kartu hasil studi. Tapi yang jadi masalah adalah tidak dijelaskan apa KHS itu baru dibikin Iya itu Bang. atau KHS lamanya dia kan begitu. Iya. Oke. Kalau KHS lama tentu kan nggak Oke. menguning juga dong Bang kalau dia fotokopi iya. tahun 85-an. Kok mesti disimpan itu pemilihan juga. Iya, dan ada gitu aneh juga ya. Oke lah, that's okay, terus saja. Anda punya hak 5 dulu ya, nanti balik lagi ke sini. Iya, oke. 5 dulu. Tadi dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi sudah 4 nih, sudah sudah 4. Apa yang kelima? Yang kelima, poin yang paling penting adalah tidak ada uji fisika, uji kimia, ya, terkait dengan spektrometri, terkait dengan menggunakan mikroskop elektron untuk menguji ketebalan tinta, ya, usia tinta, ya. Yeah. Kalau secara general dikatakan paper dating analysis dan ink dating analysis gitu loh Bang, Oke. uji fisika sama uji Oke. kimia. Oke. Berikut juga tidak ada uji tekanan.
Oh ini dalam satu klaster Mas ya? Iya, masih dan mekanisme itu uji tekanan Bang, kan dia hanya meraba. Terus terasa cekungan. Harusnya kan itu dilakukan dengan, kalau kita di elektro dulu sering dikenal dengan electrostatic detection device EDD. Oke. Itu ada sensor tekan, semester 4, semester 5 pun sudah belajar itu gitu loh. Jadi nanti outputnya adalah variable outputnya adalah tekanan. Kalau salah Newton per meter kalau nggak salah itu satuannya. Nah, jadi kalau tekanan sekian, cekungan sekian, maka tekanannya sekian gitu. Itulah keluaran dari electrostatic detection device EDD. Tetapi kan yang dilakukan kan bukan itu gitu loh Bang. Kita ingin variabel-variabel keluaran yang saintifik sehingga nanti dari output itu bisa dikomparasi dengan metode yang sama, prosedur yang sama, dan variabel keluaran yang sama oleh lembaga lain yang kita minta kepada hakim untuk ditunjuk, terus ahli lain, laboratorium lain begitu Bang. Jadi ada komparasi nanti kalau memang hasil laboratorium forensik Mabes Polri ini tanpa manipulasi, ya, reliable, ya, tanpa sedikit pun penyesuaian output, maka mereka harus siap untuk diuji oleh pihak independen. Bagaimana teman-teman? Setelah kita mendengar langsung dari sahabat kita Rismond Sianipar, gak main-main kan? Keluar ilmunya, ilmu yang sudah dipelajari dan ditekuninya. Bahkan banyak teman-teman kita memberitahukan ijazahnya Rismond katanya palsu. Waduh, kasihan dulu. Jadi sahabat subscriber, para sahabat-sahabat di mana saja berada, para penonton, para pemirsa, inilah dia efek dari apa yang diberitahukan oleh Bareskrim Polri yang terlalu prematur dan tidak kompatibel dan tidak memberitahukan metode apa yang mereka gunakan untuk melakukan penelitian terhadap ijazah tersebut. Secara umum atau katakanlah secara masyarakat kita yang awam yang tidak mengetahui apa seperti yang dijelaskan oleh Rismond, tekanan lah, apalah, tapi secara artinya apa yang disampaikannya itu masuk akal dan masuk pikiran. Jadi maunya Bareskrim Polri itu memberitahukan semua lengkap dengan data-data dan variabel apa yang mereka gunakan. Makanya kok terlalu cepat hasil yang disampaikan oleh Bareskrim dan apa yang diucapkan oleh Saudara Rismond di penghujung tadi. Apabila ini akan menguat atau menguap perihal tentang apa yang dilakukan oleh Satbor, ya, atau Satuan Laboratorium Forensik Mabes Polri atau Bareskrim Polri, ini menjadi sesuatu hal yang membuat masyarakat pasti akan tidak percaya lagi. Bagaimana teman-teman? Baiklah teman-teman, di penghujung akhir konten, semoga apa yang saya sampaikan dengan penggabungan beberapa channel yang bisa membuat satu upload video, ini hanya mengingatkan kepada kita untuk tetap bersama-sama menyalakan api kebenaran untuk membumi hanguskan kebohongan yang dilakukan oleh karena kekuatan kekuasaan. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.